Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ilma Rizka Ramadanti, Inayah Hukmuadillah, dan Gea Satya Rosana Astur akan menjelaskan tentang qiraat Al-Quran. Selamat menyaksikan. Definisi qiraat menurut para imam. Yang pertama, menurut Al-Zarqani, mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran, serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Jazari, qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Yang ketiga, menurut Al-Qastalani, qiraat adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lugot, hadab, i'rab, itsbat, fasl, dan wasl yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan. Yang keempat, menurut Az-Zarqashi, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti tahfif atau meringankan, atau taskil memberatkan, dan atau yang lainnya. Kelima, menurut Ibnu Al-Jazari, qiraat adalah pengetahuan tentang cara-cara melafalkan kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya dengan membangsakannya kepada penukilnya. Dalam kajian ilmu tafsir, qiraat berarti suatu aliran dalam menghafalkan Al-Quran yang dipelopori oleh salah satu imam qiraat yang berbeda dari pembacaan imam-imam yang lain dari segi pengucapan huruf-huruf atau hayahnya, tapi periwayatannya qiraat tersebut darinya serta jalur yang dilaluinya disepakati. Hadzal Qur'ani anu unzila ala sab'ati harufin. Adapun ilmu qiraat yang benar itu sendiri telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sendiri, merupakan suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Latar belakang sejarah qiraat. Menurut sejarah timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad 2 Hijriah. Tak kala para qari tersebar di berbagai pelosok. Qiraat-qiraat tersebut diajarkan secara turun-menurun dari guru ke murid. Latar belakang cara penyampaian kaifiyat al-ada. Said Ahmad Khalil mengatakan perbedaan qiraat itu bermulai dari bagaimana seorang guru membacakan qiraat itu kepada murid-muridnya. Bentuk-bentuk perbedaan secara menghafalkan Al-Quran itu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Yang kedua, perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab. Yang ketiga, perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisannya tetapi maknanya tidak berubah. Selanjutnya, penyebab perbedaan qiraat. Sebab-sebab munculnya beberapa qiraat yang berbeda, yaitu satu, perbedaan qiraat Nabi. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Hal itu menyangkut dialek di antara mereka dalam mengucapkan kata-kata di dalam Al-Quran. Lalu ada bentuk-bentuk qiraat. Yang pertama, qiraat 7 atau al-qiraat as-sab. Yang kedua, qiraat 14 atau al-qiraat al-arba'ah ash. Lalu yang ketiga, qiraat 10 atau al-qiraat al-ash. Nah, setelah sebelumnya kita membahas mengenai definisi, bentuk, macam-macam, dan lain sebagainya mengenai qiraat, kali ini kita akan beranjak kepada manfaat atau faedah mempelajari atau memahami qiraat ini. Nah, setelah kita sebelumnya membahas bahwa qiraat itu adalah suatu tata cara pengucapan redaksi Al-Quran dengan menyandarkan kepada perawi-perawinya yang meriwayatkannya atas izin Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu apa aja sih manfaat kita untuk mempelajari atau memahami qiraat ini? Di antaranya ada yang pertama, menambah hasanah pengetahuan tentang qiraat Al-Quran. Nah, dengan menambah hasanah pengetahuan, kita mengetahui bahwa
ada latar belakang atau sejarah terjadinya qiraat ini. Dimulai dari perawi-perawinya, sehingga pada zaman itu banyak riwayat-riwayat atau perawi-perawi yang membahas mengenai qiraat. Nah, ini juga atas izin Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada manfaat lain, meningkatkan pemahaman pengetahuan qiraat Al-Quran. Nah, dengan meningkatkan pemahaman qiraat Al-Quran ini, kita mengetahui bahwa banyak macam-macam qiraat. Di antara lain seperti yang telah sebelumnya dibahas, yaitu ada qiraat as-sab, ada qiraat al-ashr, ada qiraat al-arba'ah ashr, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada menghindari pengetahuan-pengetahuan qiraat yang tidak sahih, sehingga pada masa itu dipatenkanlah qiraat itu atas izin Nabi Muhammad gitu ya. Jadi sudah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga untuk menghindari pengetahuan qiraat yang tidak sahih gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada menghindari perbedaan-perbedaan pendapat tentang qiraat Al-Quran. Nah, sehingga dibagilah qiraat itu menjadi berbagai macam. Walaupun beragam macam qiraat ini, diharapkan kita agar untuk berpedoman gitu, berpedoman sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Pada dasarnya cara pengucapan ini merupakan redaksi Al-Quran. Al-Quran ini adalah sesuatu yang harus kita jadi pedoman, harus sebagai jadi pedoman gitu ya. Nah, itu dia faedah atau manfaat-manfaat mengenai qiraah. Nah, kemudian kita lanjut kepada contoh-contoh qiraat. Nah, contoh-contohnya ini yang pertama ada mengumpulkan dua hukum yang berbeda dari dua qiraat. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Yang digarisbawahi adalah yatahurna. Kenapa? Nah, Imam Hamzah, Al-Kisai, Khalaf, dan Syu'abah mereka menyatakan yathurna ini sebagai yatoharna, dan sebagian yang lain, perawi yang lain menyatakan bahwa tetap yatohurna. Nah, makna yatohurna ini menunjukkan bahwa ini bermakna bahwa wanita haid boleh didekati jika sudah berhenti haidnya. Nah, sedangkan bacaan yatoharna menunjukkan makna bahwa wanita haid baru boleh didekati setelah mereka mandi. Nah, sehingga penggabungan dua qiraat ini menghasilkan hukum bahwa wanita haid boleh didekati setelah berhenti haidnya dan mandi. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh kedua ada menunjukkan dua hukum yang berbeda tapi dalam keadaan yang berbeda. Nah, contohnya Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, di sini berbunyi seperti ini. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa azjulakum ilal ka'bayn. Menurut Imam Nafi', Ibnu Amir, Al-Kisai, Ya'qub, dan Hafaz menasabkan lam dalam wa arjalakum. Nah, sebagai wa arjalikum. Nah, dari wa arjalakum diubah menjadi wa arjalikum. Itu menurut Imam Nafi' dan kawan-kawannya. Nah, pembacaan ini memiliki makna pembasuhan kaki ketika berwudu, dan ini berlaku bagi yang tidak memakai sepatu. Dan pembacaan jar kasroh mencakupkan untuk mengusap kaki dan berlaku pada yang memakai sepatu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada contoh ketiga, menegaskan akidah yang benar. Nah, ada di Quran surat Al-Insan ayat 20 berbunyi wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nah, jumhur qura membaca mulkan dengan mendomahkan mim dan mensukunkan lam,
sehingga bermakna kerajaan. Tapi ada qiraat syadzah yang membacanya malikan dengan memfathah mim dan mengkasrah lam yang bermakna Raja Allah. Nah, dari kedua ini yang maknanya kerajaan dan Raja Allah ini menegaskan bahwa ahli surga ini nanti bisa melihat Allah dan membantah pendapat kaum Mu'tazilah yang mengingkarinya. Kemudian ada yang keempat, yaitu memperkaya makna yang terambil dari ayat. Nah, ini ada di Quran surat Al-Baqarah 37 yang berbunyi fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimati. Nah, Imam Ibnu Katsir membaca ayat Adama dengan kalimatun. Nah, bacaan ini bermakna bahwa susah. Nah, itu dia kurang lebih mengenai penjelasan contoh qiraat. Salah. Nah, itu dia pembahasan contoh-contoh mengenai qiraat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakpahaman atau kurang jelasan. Nah, itu dia pembahasan mengenai faedah dan contoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.